Dan uniknya dibanding teman-teman lain, ketika saya kerja itu saya tidak mengalami menjadi staff, tapi saya langsung ke level kedua menjadi yang namanya supervisor. Halo MP-holic, kembali lagi bersama aku Nat. Kali ini aku juga akan tetap membawakan guest spesial karena beliau ini merupakan dosen, praktisi dan juga sekaligus pemilik perusahaan penerbit buku. Langsung aja kita sambut Bapak Agus Wijaya. Selamat siang Pak Agus. Siang Natalia. Bagaimana Pak kabarnya? Sehat-sehat, bahagia selalu. Sehat ya Pak. Mungkin aku kayak pengen langsung nanya-nanya aja nih ke Pak Agus, karena menurut saya Pak Agus ini juga sudah memiliki karir yang sudah cukup jauh ya Pak, dari awal mula menjadi seorang dosen ini ya Pak, dosen dari manajemen pemasaran hingga sekarang juga merupakan praktisi dan juga pemilik perusahaan penerbitan buku Pak. Mungkin dapat Bapak ceritakan dari awal Pak, awal mula karir Bapak ini kok bisa awalnya menjadi dosen Pak? Baik Natalia dan teman-teman sahabat seluruh Indonesia, dulu saya kuliah itu saya kuliah beberapa tempat. Ya, saya kuliah di Gajah Mada, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, di Sanata Dharma, dan saya juga ada studi agama. Jadi ada 3 saya sekolah. Kemudian begitu tamat sekolah, saya kerja di perusahaan namanya PT Smartindo Kencana di Jakarta di bidang marketing. Dan uniknya dibanding teman-teman lain, ketika saya kerja itu saya tidak mengalami menjadi staff, tapi saya langsung ke level kedua menjadi yang namanya supervisor atau semacam koordinator. Jadi saya diterima di perusahaan itu sudah langsung punya staff, anak buah yang saya pimpin. Itu produk OSI namanya, snack ringan di bawah produksi PT Smartindo Kencana. Itu awal saya jadi background kenapa akhirnya saya jadi dosen marketing gitu ya. Nah, kemudian saya masuk di sini di Universitas Surabaya itu karena rektor saat itu meminta keahlian saya di bidang media komunikasi. Jadi saya yang menerbitkan pertama kali, menciptakan yang namanya tabloid Warta Ubaya. Kemudian ada lagi anaknya namanya tabloid Kluih gitu, yang masih ada sampai sekarang. Media PR-nya Ubaya. Kalau dari segi jabatan ya Pak Agus sudah merasa cukup. Saya pernah jadi wakil direktur, saya pernah jadi kaprodi manajemen pemasaran, bahkan pernah jadi kaprodi sekretaris, dan terakhir pernah menjadi direktur marketing NPR Ubaya. Wah, ya. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi memang karirnya Pak Agus ini pengalamannya, experience-nya juga udah banyak sekali. Maka dari itu juga beliau ini juga merupakan seorang praktisi. Dan ini Pak, kan Pak Agus ini juga pernah menjadi kaprodi dan juga yang bikin Warta Ubaya ini Pak. Kok awalnya ini kok bisa Pak Agus ini mikir untuk membuat tabloid Warta Ubaya ini Pak? Nah, kembali ke background awal teman-teman. Waktu saya mahasiswa itu saya memang senang nulis. Saya sudah jadi aktivis mahasiswa terutama di bidang-bidang penerbitan, di bidang penulisan media. Bahkan jauh sebelum itu juga di SMA saya itu sudah menjadi pengurus majalah Dialog ya di SMA. Kemudian waktu kuliah di Gajah Mada saya gabung di majalah Bailirum miliknya Gajah Mada. Di Sanata Dharma itu ada namanya majalah Sadar, saya ketua umumnya. Kemudian di fakultas saya malah menciptakan majalah Kisi namanya, di Fakultas MIPA di Sanata Dharma. Kemudian di organisasi keagamaan saya juga bikin buletin Warta Bhakta Jagatnata. Memang saya aktif di bidang itu. Jadi background karena bukan keilmuan jurusan, tapi karena senang hobi nulis, hobi media. Nah, ketika saya lulus itu dipertemukan Tuhan gitu ya, secara jodoh oleh Tuhan, ketemu Rektor Ubaya di Jakarta. Beliau sedang mencari orang yang bisa menciptakan atau menerbitkan tabloid Warta Ubaya untuk membuat
Ubaya ini namanya menjadi semakin besar gitu, menjadi semakin dikenal orang. Karena salah satu alat untuk membuat brand image semakin berkembang itu adalah media relation namanya. Nah itu ketemu saya di Jakarta dulu. Nah beliau nawari saya untuk bergabung di Ubaya di Universitas Surabaya gitu. Jadi apakah itu juga merupakan titik awal dari Pak Agus dalam membangun perusahaan penerbitan buku ini, Pak? Ya, itu juga, tapi ada yang menjadi titik dalam bentuk pertanyaan mahasiswa. Waktu pertama kali kan Pak Agus selain menerbitkan tabloid Warta Ubaya, saya juga diberi kesempatan jadi dosen di sini. Itu salah satu mata kuliah yang saya pegang itu kewirausahaan atau entrepreneurship gitu ya. Nah, waktu saya ngajar itu, mata kuliah ini kan menghimbau, mengajak para mahasiswa untuk berbisnis, berwirausaha. Nah, saat itu mahasiswa sudah berani-berani, karena saya masih dosen muda ya, jarak antara saya dengan mahasiswa tidak jauh. Sekitar tahun 94-95, saya belum nikah gitu ya, masih muda. Nah, ada anak-anak yang berani tanya di kelas, nah Bapak ngajar kewirausahaan, bisnis Bapak apa gitu. Itu saya langsung wah ini mahasiswa tanya gini ya. Nah waktu itu saya belum bilang pasti saya punya bisnis, memang belum ada. Tetapi saya punya background bisnis ya, berbisnis. Misalnya waktu di perusahaan itu kan saya jualan snack gitu ya itu. Nah tapi sejak itulah, tahun-tahun itu, pertanyaan mahasiswa itu yang malah membuat saya bikin bisnis gitu. Jadi bikin perusahaan sendiri namanya CP Brilliant International untuk menerbitkan buku. Selain buku, saya juga melayani penerbitan majalah. Memang ada hubungannya dengan background lama saya. Jadi ada perusahaan, ada pengusaha minta dibikinkan majalah gitu ya. Pemiliknya Grand City gitu, saya yang bikinkan majalah mereka gitu. Oh iya Pak. Jadi ternyata teman-teman, jadi Pak Agus ini titik awalnya juga ternyata karena ditanyain sama para mahasiswa. Kita di power of mahasiswa nih. Jadi membuat Pak Agus ini berpikir, iya saya juga sepertinya harus mulai bisnis supaya ketika saya mengajar mata kuliah kewirausahaan, saya juga memiliki mungkin bukti bisnis nyata sendiri, gitu ya Pak, bisa dijelaskan. Jadi biar mahasiswa juga, oh ini loh dosen saya ini juga pemilik pengusaha ini seperti itu Pak. Tadi CV Brilliant International ya Pak? Itu perusahaan di bidang ada dua yang utama. Yang pertama itu adalah penerbitan buku. Yang kedua itu di bidang pelatihan. Jadi Pak Agus ini juga seorang instruktur, trainer, pelatihan. Jadi Brilliant International itu ada dua divisi penerbitan sama divisi training center. Jadi satunya namanya Brilliant International Training Center. Kalau satunya Brilliant International book gitu ya, urusan perbukuan gitu atau media. Gitu. Mirip kayak itu ya Pak, Ubaya Training Center ya Pak, training gitu, center, sama-sama training center gitu. Oh, tapi sejauh ini apakah ada seperti hambatan gitu Pak, atau kayak kesulitan dalam membangun bisnis Bapak sendiri? Kalau hambatan menurut saya tidak terlalu ya, karena saya terus terang masih menganggap kerjaan utama saya sampai sekarang ini, di usia sekarang ini masih dosen Ubaya. Jadi masih lebih banyak, kalau boleh dibilang 60% sampai 70% ini penghasilan saya itu dosen Ubaya gitu ya. Dan memang ada juga kerjaan yang diberikan oleh pimpinan. Nah, perusahaan ini saya bangun tadi karena pertanyaan mahasiswa, tapi sudah jalan. Nah, sekarang saya sedang merencanakan, karena anak saya dua, satunya dia belajar akunting, satunya belajar di manajemen gitu. Jadi saya sedang merintis ya SDM, dan saya mau berpikir perusahaan ini adalah perusahaan masa depan kalau saya pensiun gitu ya. Itu ya, sudah jalan. Buku yang diterbitkan sudah sekitar lebih dari 100. Dan training yang saya bikin itu pernah selling skill program ya untuk perusahaan pemasaran perumahan. Kemudian di bidang leadership training, outbound training, kemudian negotiation training, kemudian juga
entrepreneurship ya, di berbagai tempat saya pernah ngisi gitu. Dan juga pelatihan di bidang penulisan buku untuk dosen. Jadi dosen-dosen di perguruan tinggi itu sekarang banyak, memang kewajiban dosen harus nulis buku. Nah, mereka minta jasa saya untuk melatih, biasanya namanya workshop. Workshop itu artinya dilatih tapi sampai bukunya jadi, sampai ada karyanya, itu namanya workshop. Kemudian juga jasa penerbitannya sampai bukunya diterbitkan. Nah, itu. Makanya teman-teman, ini aku cerita sedikit ya Pak. Ya. Kemarin waktu Pak Agus kan juga sampai sekarang masih ngajar saya ini, anak semester 4. Memang aku ngerasa sih kayak waktu Pak Agus ngajar di kelas itu memang kita langsung disuruh praktek gitu. Waktu itu sempat ngajar selling skill Pak Agus, terus sekarang ngajar sempat ngajar leadership, terus sekarang ngajar juga manajemen supervisi, dan itu rata-rata tuh kita juga banyak menjadi apa ya, lebih didorong menjadi anak yang kritis gitu, dan kayak ngerti, nggak cuma teori aja, karena memang pengalaman yang dimiliki Pak Agus itu juga mungkin Pak Agus gunakan untuk kita ya Pak, mahasiswa untuk mengajar materi gitu ya Pak. Betul. Nah, ini saya sampaikan kalau tipe saya mengajar hanya sekitar 30% teori, dan saya memang mengasumsikan, ini mungkin beda dosen beda ya. Saya mengasumsikan selalu mahasiswa itu anak yang pandai, anak yang cerdas. Saya tidak pernah menganggap mahasiswa itu bodoh, nggak pernah. Saya anggap mahasiswa pandai, cerdas. Apa maksudnya? Maksudnya itu materi sisanya yang saya tidak terangkan itu bisa dipelajari sendiri, cari sendiri. Bahkan kalau Pak Agus ngajar itu kan tipenya itu sejak awal saya sudah kasih tugas, mahasiswa sudah bikin PowerPoint sendiri, materi sendiri, sudah presentasi per bab gitu ya. Itu asumsi yang saya pakai, mahasiswa bisa gitu, tidak harus dituntun kayak anak kecil gitu ya. Iya. Nah, kemudian lebih ke Pak Agus itu karena saya punya background pengalaman, ketika mahasiswa presentasi itu saya counter dengan pengalaman saya kasih komen-komen kurang apa gitu ya. Itu jadi nilai praktisnya ketemu, mahasiswa berlatih, dan teori juga ada ya, teori. Cuman itu tadi karena waktu terbatas, waktu kuliah itu kan cuman 90 menit, ada yang cuman 2 jam gitu ya. Kalau dipakai untuk nerangkan semua, mahasiswa tidak tidak. Bagi Pak Agus itu saya selalu tanya di awal kuliah, itu adik-adik mahasiswa ini mau pengen dapat teori saja atau mau dapat skill, dapat pengalaman. Nah, rata-rata mahasiswa sekarang ya, itu saya tidak hanya ngajar di Politeknik, saya juga ngajar di Fakultas Teknik Tenggilis, pernah ngajar di psikologi, ada ngajar di Politeknik Perkapalan juga itu. Nah, anak-anak sekarang atau mahasiswa sekarang lebih kayaknya ya, menurut Pak Agus itu lebih seneng kalau dikasih yang dia berlatih, dia berpendapat, dia di komen gitu ya. Karena langsung bisa ngerti ya, Pak, salahnya di mana, terus apa yang perlu diperbaiki gitu. Iya, bener, daripada dicekoi teori terlalu banyak tapi ya dapatnya cuma teori gitu. Iya, kan kadang kan cuma hafal diingatan tapi kayak prakteknya masih kagok gitu ya, Pak. Iya. Itu cara mengajar Pak Agus. Mungkin kadang-kadang ada anak nggak suka juga. Biasanya yang komentar negatif itu Pak Agus nih banyak tugas gitu ya. Tapi Pak Agus pengennya sebenarnya berlatih, anak-anak berlatih. Kenang-kenangan saya itu ketika anak sukses itu dia akan nelpon saya, akan beritahu. Bahkan sudah saya latih pun anak-anak masih ingat, terus ada yang kurang. Pak, ini saya ada gini-gini tantangan, ini selanjutnya bagaimana? Pak Agus itu tidak pernah membatasi mahasiswa sudah lulus terus putus hubungan, nggak ada. Itu terus masih, bahkan jadi teman. Saya juga mengizinkan mahasiswa kalau sudah lulus dari teman itu tidak lagi panggil bapak, mau panggil mas. Ya, banyak itu alumni-alumni yang akhirnya kita berteman gitu. Mungkin sebagai pengajar mungkin Pak Agus juga ada kesenangan tersendiri ya Pak ketika melihat mahasiswanya itu sukses gitu ya Pak. Iya. Dan Pak Agus tuh kalau ngasih nilai itu lebih banyak ngasih nilai tugas, latihan gitu ya. Itu, dan menurut Pak Agus itulah yang saya berikan bekal gitu ya, anak-anak bisa, pernah dikritik, pernah saya kritik, pernah saya koreksi, dan biasanya agak beda dengan dosen lain. Dosen lain itu sekali ngasih nilai misalnya 70. Pak Agus nggak gitu.
Kalau awal saya bilang nilaimu sekarang 70, kamu mau perbaiki apa enggak? Setelah diperbaiki jadi makin bagus, itu nilainya Pak Agus bisa naik, bisa jadi 80, 85, 90. Iya, biasanya Pak Agus kayak minta perbaikin yang nilainya masih kurang gitu ya Pak. Itu cirinya saya. Nah, kadang-kadang malah evaluasi dosen, hari ini ada evaluasi dosen, loh nilainya Pak Agus kok tinggi-tinggi. Ya, saya ceritakan bagaimana saya menilai seorang mahasiswa ini, dia berproses, dia jadi makin baik. Masa orang makin baik tetap dinilai nilai awal gitu. Nah, itu cara saya gitu. Iya. Jadi nggak mesti kayak langsung nilainya tuh segini, pokoknya segini, tapi kayak mahasiswa masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan mengetahui kesalahannya ya Pak. Nah ini Pak, apakah sebelum mengakhiri podcast pada hari ini, apakah Pak Agus selaku dosen, praktisi dan juga pemilik perusahaan CV Brilliant International memiliki pesan terakhir untuk para penonton MP Holic Pak? Kepada MP Holic saya berpesan, ketika masih muda banyaklah belajar, banyaklah berlatih, lakukan sesuatu, tidak usah takut ya. Pak Agus sering menyampaikan kepada teman-teman, sahabat-sahabat muda, jangan takut, jangan malu gitu ya, karena takut itu membuat tidak pernah melangkah, tidak pernah berbuat. Malu juga sama ya, dua penyakit itu, penyakit takut dan penyakit malu. Lakukan saja gitu ya. Kalau salah bisa diperbaiki, kalau kurang bisa ditingkatkan itu. Jadi saya punya semangat, ayo teman-teman berlatih, ada yang mau berusaha bisa hubungi Pak Agus. Bahkan saya juga bilang kalau nggak ada kerjaan selalu ada. Kalau tidak ada punya uang ya cari uang dengan berusaha gitu. Jangan diam, jangan pasif gitu. Itu pesan saya. Wih, keren pesan dari Pak Agus. Keren, jadi memang Pak Agus ini benar-benar open juga bagi teman-teman yang mungkin nggak harus mahasiswa Ubaya ya Pak, di luar situ mungkin anak SMA juga banyak. Anak SMA ya Pak, mungkin yang ingin menyedot ilmu dari Pak Agus. Kayak apa aja sih yang bisa aku lakukan dalam dunia kerja kayak gitu-gitu, itu bisa banget langsung ke Pak Agus. Dan banyak anak SMA yang sudah saya salurkan untuk dapat pekerjaan dan bisa kuliah gitu. Saya kebetulan dapat tugas triple helix sekarang. Anak SMA, SMK yang mau bekerja sambil kuliah boleh hubungi Pak Agus. Banyak sekali lowongan pekerjaan tersedia. Siap Pak. Oke teman-teman EP Holic, gak kerasa nih ternyata setelah menanyakan beberapa pertanyaan yang cukup penting kepada Pak Agus nih dan berguna banget buat kita semua, ternyata podcastnya ini udah sampai di akhir. Sebentar, saya mau tambahin sedikit aja. Oh iya Pak. Nah, teman-teman, ini background kita ini kan ada sepatu tracker. Oh iya. Nah, sepatu tracker ini dulu Pak Agus juga mengupayakan kerjasama kita dengan PT WIP, Widaya Inti Plasma Sidoarjo, ini untuk jadi alatnya mahasiswa praktek. Tapi tidak hanya masih tugas untuk mahasiswa praktek, ini sebenarnya bagi teman-teman yang butuh uang, ini bisa dijual. Ada selisih margin. Kalau teman-teman bisa jual, ini untungnya buat teman-teman. Tidak ada yang dipotong untuk Pak Agus, tidak ada yang dipotong untuk prodi, enggak ada. Jadi kalau misalnya ini harganya 150.000, dijual 175, ya 25 itu untuk yang jual gitu. Jadi silakan, ini boleh dijual ini. Nah ini teman-teman, di sini juga ada sepatu-sepatu nih, kalau misalnya teman-teman mau langsung bantu jualin bisa banget, karena juga ini keuntungan langsung buat kalian dan kalian juga bisa langsung belajar trik dalam selling skill. Oke, kalau gitu kita jargon dulu ya Pak, sebelum benar-benar mengakhiri podcast. Nanti aku ngomong MP, nanti kita bareng-bareng jawab wani gitu ya Pak. MP Wani. Sampai jumpa di podcast manajemen pemasaran selanjutnya. Aku Natania, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Natania. Sukses selalu. Makasih Pak. Natania juga termasuk mahasiswa Pak Agus yang cerdas. Masa depan menjanjikan. Amin. Makasih Pak. Terima kasih. Sampai jumpa.